Halo, selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi dalam tema 2F, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kalian buka halaman 103. Vivin baca dulu ya. Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar. Ibu guru merasa bangga kepada siswa. Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman. Tanaman pun menjadi tumbuh dengan subur. Nah, tanaman yang tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat mematuhi tata tertib. Nah, seperti contoh ini di gambar ini ya. Ini tata tertib di sekolah juga, yaitu menjaga kebersihan. Manfaatnya apa? Sekolah menjadi bersih dan nyaman. Nah, tata tertibnya ini tidak terlambat datang ke sekolah. Manfaatnya apa? Tidak tertinggal pelajaran. Nah, masih banyak lagi tata tertib yang ada di sekolah kita. Ya, pada halaman pembelajaran 3 ya. Oh, maaf, pembelajaran berapa kemarin? Pembelajaran 2 kalau tidak salah itu ya. Kita sudah membicarakan tentang tata tertib. Nah, dan manfaatnya besok kita bahas di Zoom ya. Oke. Kita lanjutkan halaman 104. Wah, di sini ada percakapan. Kita baca bergantian ya. Vivin jadi guru, kalian jadi Deli dan Tony, Nina siswa ya. Oke. Wah, semua tanaman di kebun tumbuh dengan subur. Bagaimana cara kalian merawat tanaman hingga menjadi subur seperti ini? Mengapa rumput liar harus dicabut? Wah, hebat. Siapa saja siswa yang bertugas merawat tanaman? Ibu bangga sekali dengan kalian. Oke, dari percakapan ini, kata tanya. Nah, kita belajar lagi tentang kalimat tanya. Kita garis bawahi dulu. Mana yang merupakan kalimat pertanyaan? Nah, ini. Satu. Ada lagi? Ya, ini 2. Terus 3. Oh, maaf di sini. Nah, tanda tanya 1 aja ya. Kebanyakan itu ya. Nah, ternyata ada 3 kata tanya. Nah, coba kalian perhatikan kata tanyanya di mana, apa aja? Bagaimana, mengapa, dan siapa. Nah, coba kalian lengkapi tabel di bawah itu. Ya, tabel yang di bawah itu kata tanya apa? Oh, maksudnya kalian isi dengan kata tanya ya. Digunakan apa? Untuk menanyakan orang. Ayo. Ya, siapa? Kata tanya titik-titik digunakan untuk menanyakan cara. Ayo. Ya, bagaimana? Kata tanya titik-titik digunakan untuk menanyakan sebab. Ya, mengapa? Nah, kalian isi di situ ya. Yuk kita lanjutkan. Slide selanjutnya ini sepertinya untuk olahraga. Oke. Oh, tentang olahraga ya. Kita lewati saja.
Nah, kita lanjutkan pada halaman 106. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata tanya yang tepat. Nah, coba lagi. Kamu tidak masuk sekolah. Pakai apa yuk? Kata tanya apa? Ya, mengapa? Menanyakan sebab ya. Cara, nah ada cara. Kalau ada cara berarti menggunakan ya, bagaimana. Kemudian selanjutnya apa? Iya, bagaimana. Kamu menyukai bunga anggrek. Sebab juga ini ya, menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian tanaman harus disiram. Mengapa lagi? Cara apa? Kalau cara tetap bagaimana. Cara lagi bagaimana. Oh, maaf, kok kecil. Bagaimananya harusnya menggunakan huruf besar. Huruf besarnya kok nggak kelihatan ya. Bikin ulangi lagi ya. Bagaimana. Nah, cara-cara ini ditulis bagaimana. Oke, saya. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Oke, yang nomor 2, buatlah percakapan yang berisi kata tanya mengapa dan bagaimana. Buatlah berdasarkan pengalamanmu. Ini nanti ya, hari Jumat ya, kita bahas. Nah, sekarang nomor 3. Tuliskan manfaat mematuhi tata tertib berikut. Wah, ini lagi. Tadi disebutkan tidak terlambat sekolah apa? Manfaatnya? Ya, tidak tertinggal pelajaran. Benar. Oke. Memakai seragam olahraga ketika pelajaran olahraga. Tulis di sini ya. Manfaatnya supaya nyaman saat berolahraga. Mencuci tangan setelah berkebun. Apa manfaatnya? Tangan menjadi bersih atau bebas kotoran, gitu ya, sama saja. Oke. Oh maaf, ini huruf kecil. Kenapa kok di sini huruf kecilnya? Bikin ulang lagi ya tulisannya ya. Tangan menjadi bersih. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Nah, kita sudah masuk pada pembelajaran 6. Yuk, dibuka halaman 107. Di situ ada percakapan lagi ya. Kevin bacakan sinopsisnya dulu. Di halaman kelas Nina terdapat tanaman hias. Siswa bergiliran merawat tanaman. Hari ini Joni bertugas menyiram tanaman itu. Nah, ini ada percakapan guru dan Joni juga Nina ya. Bu Pipin jadi guru, kalian jadi Joni dan Nina. Oke? Siapakah yang bertugas menyiram tanaman hari ini? Apakah kamu sudah melakukan tugasmu, Joni? Lain kali, kamu jangan lupa lagi ya.
Mengapa tidak ada anak yang menggantikan tugas Joni? Merawat tanaman adalah tanggung jawab kita bersama. Jika petugas piket lupa, sebaiknya siswa lain menggantikannya. Nah, ini percakapan guru dan Joni serta Nina ya. Dan juga teman-teman satu kelasnya ini ya. Apa saja kata tanya yang terdapat pada percakapan ini? Kata tanyanya yaitu garis ya. Siapakah? Apakah? Mengapa? Terus apa lagi? Ada? Ya, sudah ya, 3 ya. Nah, kita membuat percakapan ini kita coba besok ya saat Zoom ya. Nah, kita buat saling bertanya saat Zoom ya. Oke, kita lanjutkan yang halaman 108. Hari ini Joni datang terlambat, oleh karena itu Joni lupa menyiram tanaman. Daun tanaman hias menjadi layu. Tata tertib harus dipatuhi. Jika tata tertib tidak dipatuhi, dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, tadi itu akibatnya kalau Joni terlambat, dia lupa menyiram tanaman. Akibatnya tanaman hiasnya jadi layu. Nah, sekarang di sini ada contohnya. Ini ada yang membuang kulit pisang. Akibatnya dia terpleset ya, atau mungkin ada temannya itu yang terpleset jatuh akhirnya ya. Nah, sekarang kalau datang terlambat akibatnya apa? Ya, akibatnya tertinggal pelajaran. Nah, tata tertib apa saja yang ada di sekolah? Nah, ya banyak ya tata tertibnya ya. Dan akibatnya jika dilanggar, nah kita nanti bicarakan saat Zoom bisa ya. Oke, kita lanjutkan yang ayo mengamati. Yang bawah ya. Selain tanaman hias, siswa juga menanam buah dan sayuran. Ada tanaman tomat, cabai, dan jagung. Tanaman buah dan sayuran bisa dipanen. Semua siswa merasa senang memanen hasil cocok tanam mereka. Perhatikan berat hasil panen mereka berikut. Nah, tomatnya hasilnya 25 hektogram, cabai 500 gram, dan jagung 5 kg. Nah, untuk membandingkannya jangan lupa kita satukan dulu, kita samakan dulu satuannya ya. Ini yang di tengah-tengah adalah Hg, jadi kita samakan semua menjadi Hg saja ya. Oke, yang ini cabai kita jadikan Hg dulu. Jadi 5 hektogram. Sedangkan 5 kilo jagung menjadi 50 hektogram. Oke, nah, ayo membandingkan berat hasil panen. Untuk membandingkan berat, samakan satuan berat dahulu. Nah, ini caranya. Karena beratnya jagung itu 5 kg, karena dia turun jadi dikali 10 ya. Hasilnya 50 hektogram. Sekarang dibandingkan. Tomatnya 25 hektogram dan jagungnya 50 hektogram. Otomatis tomatnya lebih ringan dari jagung. Dan tomat lebih, ini kalau 5 kg ya. Maaf. Nah, 1 keranjang tomat lebih ringan dari 1 keranjang jagung. 2 keranjang tomat
sama berat dengan 1 keranjang jagung. Oh ya, dari mana ini? Oke, kita cari 2 keranjang tomat, ditulis di sini ya. Jadi 2 kali beratnya tomat berapa? 25 hektogram sama dengan ini aja ya. Ini biar lebih jelas kalian. Oke, ditambah. Nah, berarti 25-nya ada 2. 25 ditambah 25? Iya, 50. Oke, nah sama kan beratnya dengan jagung ya. Jadi benar pernyataan ini, 2 keranjang tomat sama berat dengan 1 keranjang jagung. Coba buat perbandingan berat hasil panennya. Wah, ini bisa dibuat. Bu Pipin buat 1, nanti kalian buat sendiri boleh ya. 1, oh maaf, pakai kata-kata. 1 keranjang tomat lebih berat dari 1 keranjang cabai. Atau boleh lagi kalian bikin apa? Boleh. Besok saat Zoom kita bahas satu-satu ya. Kita ulas. Benarkah yang kalian buat itu ya? Kalian bikin satu-satu kecuali punya Bu Pipin ini ya. Harus bikin sendiri 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Yang halaman 109. Nah, yang 109 ini mudah sekali kita tarik garis ya. Pasangkan kalimat tanya berikut dengan jawaban yang tepat. Siapa yang mencabuti rumput liar? Ada orangnya. Nah, siapa itu orang berarti? Oh, ini. Petugas kebun itu kan orang. Nah. Oke. Sekarang, di mana letak pohon nangka? Di mana berarti tempat. Nah, ini dia, di kebun belakang sekolah. Oke. Ganti warna lagi ya, biar ceria. Mengapa tanaman harus disiram? Sebab. Mengapa? Ya, agar tidak layu. Oke. Sekarang yang keempat. Berapa jumlah tanaman milik ibu? Jumlah berarti angka. Nah, ada angkanya, ada hitungannya. Nah, ini dia, ada 5 buah. Oke. Kurang 1? Pasti ya jawabannya ya. Apa alat yang digunakan untuk memotong rumput? Yap, menggunakan gunting rumput, gunting tanaman. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Yuk. Pasangkan tata tertib berikut dengan akibatnya jika dilanggar. Bukan dilanggar ya. Dilanggar. Tidak melaksanakan tugas piket. Akibatnya apa? Kelas menjadi kotor dan tidak nyaman. Menginjak tanaman di kebun, akibatnya tanaman menjadi rusak. Berisik di perpustakaan, akibatnya teman lain merasa terganggu. Ya, terganggu saat membaca ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3.
Oke, yang nomor 3 ini ada keranjang mangga, terus keranjang tomat ini ya, dan keranjang cabai. Nah, supaya kita dapat menghitung beratnya, ingat kita samakan dulu. Yang di tengah-tengah adalah Hg. Jadi kita ubah jadi Hg saja dulu ya. 5 kg. Jadikan Hg 5 kali 10. Jadi 50. Hg 500 gram. Jadi Hg 500 dibagi 100. Jadi 5 Hg. Oke, nah sekarang kita baca pernyataan ini. Sekeranjang mangga lebih ringan dari apa keranjang tomat? Ayo, yang harganya lebih dari 50 Hg. Iya, 2 saja. 2 keranjang tomat aja sudah melebihi dari keranjang mangga. 2 kali 40 jadi 80 ya. Sekeranjang tomat sama berat dengan cabai. Cabainya 5. Nah, kita hitung dulu di sini ya. Nah, kita kemudian oret-oret di sini ya. Caranya 40 dibagi 5 atau boleh kalian kurangi 5 sampai habis. Yang sudah hafal pembagian bisa langsung 40 dibagi 5. Berapa? Ya, 8. Jadi sekeranjang tomat sama beratnya dengan 8 keranjang cabai. Nah, buatlah 3 kalimat perbandingan berat sesuai gambar di atas. Kita bahas saat Zoom. Oke? Hari Jumat ya. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran, di buku tema 2G. Oke, dadah.